Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai proses pencarian korban Sriwijaya Air SJ182, kita akan bergabung dengan Ramaditya Thomas yang saat ini berada di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Rama, sejauh ini apa kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban maupun juga dengan pencarian bagian black box yang belum ditemukan, Rama? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Berkaitan dengan kendala sendiri untuk pencarian hari ke-6 atau pagi tadi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Penyam TNI Angkatan Laut Denjaka, Kopaska, Amfibi dan juga Dislambair, berjalan cukup baik dari pantauan kami sejak tadi pagi, karena kami mengikuti sudah sejak awal kejadian hingga saat ini mengikuti bagaimana operasi pencarian pesawat Sriwijaya, khususnya pencarian dalam black box itu sendiri. Dan pada hari ini memang untuk cuaca sendiri yang memang sebelumnya sempat menjadi kendala, untuk hari ini sendiri cuaca cukup cerah begitu, cerah berawan, dan hanya saja memang dari pantauan kami tadi untuk kendalanya sendiri mungkin hanya karena saat ini atau hari ini proses pencarian ini difokuskan pada voice recorder milik black box yang saat ini belum ditemukan. Artinya kemarin sempat ditemukan black box dari komponen flight data recorder dan juga beacon atau sinyal sudah ditemukan. Hingga saat ini karena kedua sinyal baik itu dari flight data recorder atau voice recorder sudah ditemukan, maka untuk voice recorder atau black box dari komponen voice recorder yang saat ini tengah dicari ini cukup mengalami kendala karena sinyal sudah diangkat pada beberapa hari lalu begitu. Artinya untuk kendala sendiri dari tim penyelam TNI Angkatan Laut khususnya cukup kesulitan karena harus mencari secara manual. Dan tadi Popi dan juga pemirsa, kami sempat memantau akhirnya dari pihak TNI Angkatan Laut menerjunkan yakni transponder, alat untuk mendeteksi di mana jatuhnya VCR yang terbelah atau terpisah dari komponen lainnya. Tadi transponder sendiri sudah diterjunkan, yakni milik pusat Pushidrosal TNI Angkatan Laut yang diterjunkan pada siang hari untuk dilakukan uji coba awalnya. Namun pada masa uji coba sempat gagal karena memang tidak bekerja dengan baik begitu, karena transponder ini nantinya akan diturunkan ke laut oleh Sea Rider dan dipantau langsung dari KRI Rigel untuk melihat bagaimana daya elektromagnetik dalam transponder ini untuk bisa bekerja mencari VCR. Namun sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan penemuan itu sendiri. Hanya saja Popi dan juga pemirsa, tadi temuan-temuan yang kami pantau adalah seperti misalnya kami melihat untuk hari ini saja penemuan daripada tim penyelam TNI Angkatan Laut tadi membawa beberapa temuan puing-puing pesawat dan juga ada beberapa pakaian anak-anak dan juga ada tas, dompet dan juga ada kartu flight attendant milik pramugari yang sudah ditemukan tadi. Sementara kembali ke Anda, Popi. Ya, Rama, ini tadi Anda menyebutkan bahwa lokasi VCR sebenarnya sudah diketahui dan karena adanya deteksi dari black box sebelumnya yang ditemukan. Lalu kapan memang adakah target terkait dengan VCR ini dan evakuasi para korban ini akan selesai dilakukan? Iya, Popi dan juga pemirsa, sejatinya memang berkaitan dengan titik VCR sendiri sudah ditentukan. Kami memantau tadi memang dari KNKT yang bertugas atau yang ditugaskan di KRI Rigel untuk memantau proses pencarian pesawat Sriwijaya yang jatuh pada Sabtu pekan lalu ini, di mana KNKT dari pihak KNKT yang bertugas di KRI Rigel tadi sempat memetakan ada tiga sektor yang merupakan diduga disinyalir jatuhnya black box, dan memang dari pihak KNKT sendiri sudah memetakan itu, namun sejauh ini juga masih belum ada tanda-tanda. Artinya nantinya target untuk penemuan voice recorder ini untuk tenggat pertama akan berakhir besok, Eliza. Namun jika memang nantinya atau besok tepatnya masih belum ditemukan, maka dari penemuan atau pencarian tim Angkatan Laut ini untuk mencari voice recorder akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan, artinya hingga hari Minggu atau Senin begitu. Dan jika belum ditemukan maka nanti akan diputuskan oleh pihak KNKT dan juga dari pihak penyelam TNI Angkatan Laut, karena sejauh ini hanya voice recorder yang sudah ditemukan titik-titiknya atau 3 sektor yang sudah ditemukan tadi sudah dicoba, karena memang kendalanya adalah harus dicari secara
secara manual karena sinyal atau beacon yang sudah diangkat, maka ini cukup menjadi kendala berarti dan sudah juga dibantu oleh Barunajaya atau kapal Barunajaya milik BPPT yang sudah beroperasi sejak awal terjadinya tragedi. Dan dari Barunajaya sendiri, tadi kami memantau pada sore hari menerjunkan ROV-nya kembali karena kemarin sempat diterjunkan ROV yakni robot bawah laut untuk memantau bagaimana visual di bawah laut untuk bisa melihat titik-titik atau khususnya bongkahan besar daripada puing-puing beban berat dari pesawat Sriwijaya. Tadi kami sempat memantau penerjunan itu dan kemungkinan akan berlanjut hingga esok hari hingga akhirnya nanti bisa melaporkan bagaimana visual di bawah laut, khususnya untuk bisa memantau jatuhnya dari VCR yang sejauh ini masih menjadi titik fokus daripada penyelam TNI Angkatan Laut untuk mencari VCR yang memang merupakan satu komponen penting selain flight data recorder yang sudah ditemukan. Nantinya VCR ini akan menyempurnakan daripada laporan atau hasil investigasi KNKT berkaitan dengan apa sebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 Sabtu pekan lalu. Karena jika hanya flight data recorder ini hanya investigasi berkaitan dengan data-data penerbangan baik itu kecepatan, ketinggian, jika voice recorder ditemukan maka akan semakin lengkap berkaitan dengan sebab musabab apa yang menjadi alasan jatuhnya pesawat ini, bagaimana percakapan pilot ketika dalam kokpit, bagaimana percakapan di dalam pesawat ketika menjelang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, hingga akhirnya nanti bisa diungkap oleh KNKT ketika VCR ini atau voice recorder ini ditemukan begitu. Dan hingga saat ini atau tadi kami sempat juga mengikuti bagaimana hasil akhir atau selesainya operasi hari ini dan kembali ke posko TNI AL di Tanjung Kait bersama Kopaska dan juga Denjaka dan juga Amfibi dan juga di Selam Bahir ini sudah beristirahat begitu untuk sore hari. Tadi kami ikut pulang atau mendarat begitu sejak pukul 4 dan bisa dilihat di sebelah kiri saya ini merupakan Sea Rider dan juga kapal milik penyelam yang saat ini sudah melakukan istirahat untuk nantinya atau besok pagi kembali melakukan aktivitas proses pencarian pada hari ke-7 berkaitan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rama. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Ramaditya Thomas dan juru kamera Maximilianus Untung Widodo dari Tanjung Kait, Tangerang, Banten.